Sialan, membuatku kehilangan uang banyak. Masih berani berbohong. Akan kuhabisi kamu. Memaksaku menikahi kakek tua itu gak baik. Uang bukan ditakdirkan milik kalian. Diam kamu. Pukul dengan keras. Tenang saja. Hari ini pasti akan kubuat anak haram itu mati di perutmu. Masih saja bilang Tuan Jai ayah dari anaknya. Lihat, telepon gak dihiraukan. Kulihat meski dia mati di sini sekarang, Tuan Jai gak akan peduli. Jai Hendra, aku sudah bantu kamu sekali. Kenapa kamu gak bisa bantu aku sama sekali? Bukan Tuan, ini salah paham. Aku gak begitu. Saskia, tunggulah. Lepas tangannya. Benar, untuk apa melindunginya? Masih pikir anak Tuan Jai. Jangan sentuh anakku. Kalian akan menyesal. Menyesal? Saskia, sudah di saat ini masih berpikir Jai Hendra akan menolongmu. Hah? Berhenti bermimpi. Kukatakan, menggugurkan anak demi kebaikanmu. Bukan perawan lagi. Sekarang ibu hamil, gak laku dijual. Kamu pikir kamu Cinderella? Berharap bisa bersama Tuan Jai? Itu mustahil. Benar, mimpi Cinderella cuma ada di negeri dongeng. Orang besar seperti Jai Hendra mana mungkin peduli padaku. Sayang, pukul lebih keras. Kita harus kasih pelajaran untuk anaknya. Lihat baik-baik. Berhenti. Siapa berani menindasnya? Pernah hubungan suami istri? Apa? Sebulan lalu ada sekali. Kamu hamil, kembar 3, mau dilahirkan. Karyawan wanita rela demi uang. Kamu itu masih muda. Meski kurang uang, kamu itu harus menjaga diri. Kamu itu belum paham. Pria itu juga sama. Lebih cepat lagi. Hari ini Tuan Jai datang memantau. Kalian harus semangat. Kenapa kalian gak pakai seragam? Gadis desa tahu apa? Tuan Jai datang untuk memantau langsung. Kudengar, gak ada yang disukai Tuan Jai. Kalau dia tertarik padaku, maka dia akan mencintai aku juga. Aku gak perlu kerja, gak perlu cari uang. Tuan Jai! Tuan Jai! Tuan Jai! Tuan Jai! Wah! Tuan Jai datang. Iya, bosnya. Tuan Jai. Wah, Tuan Jai! Maafkan aku, maaf. Aku nggak sengaja. Kurasa kamu gak sebenci itu. Dia menabrakmu tapi kamu gak marah. Tuan Jai, lihat aku dong. Udah cantik, muda lagi. Tuan Jai, lihatlah aku. Aku bisa cuci baju dan masak. Pinggul lebar, mudah melahirkan. Bubar. Tuan Jai! Berhenti. Jangan. Jai! Siapa terpikir keluarga Hendra yang berkuasa cuma punya satu penerus? Tuan Jai! Kakekmu bermimpi menggendong cucu-cucunya, tapi kamu benci Kamu wanita. tampan banget, Tuan Jai! Tuan Jai! Tuan Jai! Mimpi para karyawan ini juga akan hancur. Saskia, beli sayur pun gak mampu. Banyak bekerja bahkan bisa beli barang mahal di toko daring. Jangan-jangan kamu sering menemani pria tidur kan? Kalian bicara apa sih? Pembayaran Ali 2.500.000. Pembayaran Ali 2.500.000. Hah? Dan 800.000. Dipakai keluarga. Kakak, apa perlu kartu keluarga untuk panggil pembantu? Penyalur pembantu banyak cara sekarang. Ayo, mengangguk, menggeleng. Kakak, kamu pakai namaku untuk berbelanja. Kakak iparmu cuma belanja sedikit, pulang untuk marah. Apa pantas? Dia diam-diam daftarkan namaku untuk kredit. Tiap hari menipu.
Makanya, demi melahirkan seorang putra yang pintar, belanja 100 juta ya nggak apa-apa lah. Sayang, lihat dia. Bukankah wajar adik iparku pakai uang untuk anak? Benar. Bayi di dalam perut kakakmu, harta yang berharga untuk keluarga kita. Harusnya kamu inisiatif kasih uang. Katakan, kenapa ada putri sepertimu seolah belum merasakan uang? Kenapa kamu egois sekali, ha? Itu hasil 7 pekerjaanku untuk biaya kuliah yang mahal. Kamu sudah lulus setahun lebih, masih mau kuliah? Kamu cuma gadis, apa mengerti kuliah? Oh ya, sudah kuaturkan pernikahanmu dengan Pak Johan di bulan depan. Apa katamu? Menikahi pria 70 tahun? Aku gak mau. Apa hakmu untuk memilih? Kamu itu cuma karyawan, siapa yang mau denganmu? Masih merasa mahasiswa? Mulis, adikmu ini kenapa sih? Sudah pelit, edukasi rendah, masih mau sombong. Apa maksudnya aku bukan mahasiswa? Jangan lupa, aku sudah diterima kampus besar. Kalian yang robek surat penerimaanku. Lihat apa? Kakakmu saja gak kuliah. Kamu perempuan, buat apa kuliah? Gak mau kerja saja? Agar kakakmu bisa punya istri, akan kurobek harapanmu ini. Sudahlah, sudah. Jangan menangis di sini. Cepat keluar. Pergi. Pergi. Anakku nanti bodoh. Di sana saja. Di mata mereka, aku cuma alat penghasil uang. Dalam sebulan, aku harus dapat uang untuk keluar dari sini. Pembunuh, ayo kabur, ada pembunuh. Bos ini terlihat sangat galak. Jangan bilang aku akan diusir juga. Aku salah, Tuan. Tuan J. Tuan J. Kakekmu memintamu untuk kencan buta, tapi kamu malah bertengkar. Sudahlah, sekarang para gadis takut olehmu. Beliau sudah bilang, keluargamu Astenozupermia. Setelah menikah, kau harus coba program bayi tabung. Kalau nggak menikah, ketua keluarga nggak bisa menggendong bayinya. Aku nggak suka gadis yang serakah dan penakut. Halo, aku kemari untuk wawancara. Halo, aku kemari untuk wawancara. Keluar. Baik. Tuan J. Ampuni aku, Tuan J. Tuan, ada kelinci putih kecil yang berani. Kakekmu minta seenggaknya 1 saja, atau habislah aku. Perkenalan dulu. Siapa namamu? Aku Saskia Halim. Remaja. Aku 19 tahun. Aku bisa. Tahu pekerjaan apa? Tahu? Aku pasti bisa. Ternyata aku nggak benci di dekatnya. Mau berapa? Apa aku lulus wawancara? 200 juta, bolehkah? 1 jam? Apa bisa jangka panjang? Aku sangat butuh pekerjaan ini. 200 juta dan mau menikahiku. Aku sudah meremehkan. Kenapa sangat panas? Dasar Haris, berani sekali pakai obat padaku. Cuma 200 juta sejam kan? Akan kukabulkan. Kamu mau apa? Gak mau? Bukan, Kau lihat kan aku dalam efek obat. Minta mahal, bukan Tuan. Ini salah paham, aku gak begitu. pergi kalau kau gak mau. Hidup matiku bukan di tanganmu. Maafkan aku. Para karyawan wanita gak berhati-hati. Kurasa kamu pun gak tahu siapa ayahnya. Meski anak kembar 3 jarang, kuharap kamu berpikir dengan jernih. Dia kan gak punya pacar ya? Dia ya? Masih muda tapi hidupnya kacau.
Kembar 3? Entahlah siapa ayahnya. Tenanglah Tuan. Tuan Jay nggak benci wanita. Gua tutup ya. Bukannya dia yang kemarin. Semuanya, lihat. Dia sedang hamil. Saskia, gimana ceritanya kerja 7 pekerjaan? Benar. Ternyata kamu sibuk bekerja sebagai gadis penghibur. Sehari memuaskan sampai 7 kali loh. Kalian bicara apa? Uang yang kuhasilkan itu bersih. Bersih, sudah hamil masih bilang bersih. Kamu gak tahu malu ya? Hamil? Benar, hidupnya kacau. Hamil kembar 3. Dia merusak reputasi perusahaan kita. Tuan, apa Tuan kemari datang untuk mengusir gadis ini? Sungguh kembar 3. Katakan, siapa ayahnya? Apa maksudmu? Lihat kan, Tuan Haris saja nggak percaya kamu bersih. Tunggu saja dipecat. Kusuruh dia bicara. Bubar. Tapi dia... Pergi! Ayo pergi. Cih, Nona, ini bukan urusan Tuan. Tolong kembalikan padanya. Kami ini orang asing. Saskia! Nah, cari tahu pria di masa lalu Saskia. Sekarang juga. Tadinya, aku mau nikahkan gadis sialan itu agar kamarnya jadi kamar bayi. Gak disangka bisa menjualnya 200 juta. Pak tua itu sungguh sangat kaya. 200 juta. Tunggu apa lagi? Pilih tanggal dan nikahan. Uangnya juga cepat. Tenanglah. Mama akan segera membawamu pergi dari tempat berbahaya ini. 200 juta. Saskia, kamu mau apa? Wah, polis! Gadis ini mau kabur! Mohon berkat Buddha untuk cicitku menemukan jodohnya dan melahirkan penerus. Jangan sampai Jay terkena atenospermia. Mohon berkat Buddha. Tentu perlu. Kita cuma perlu satu penerus 7 belah generasi. Perlu meminta berkat Buddha. Tentu, usahamu sendiri sangat penting. Benar. Kamu harus cepat menikah, lagian keluarga kita. Demi melahirkanmu dulu, ibumu melalui proses bayi tabung dan sengsara. Benar, proses bayi tabung harus siap 3 tahun. Atau akan sama denganku, 40 tahun baru ada ayahmu. Aku tahu kamu muda dan arogan, gak bisa terima kekuranganmu menjadi pria. Itu penyakit turunan. Tuan Jay! Tuan Jay! Tuan Jay! Gadis kemarin malam dia hamil. Apa? Apa katamu? Haris, jangan berbohong di tempat ini. Kalian 3 orang besar yang sangat berkuasa di ibu kota. Aku mana berani. Aku bicara kenyataan. Ini buktinya. Lihatlah. Sekali hamil langsung kembar 3. Tuan membawa kehormatan untuk leluhur. Coba kulihat, sini kulihat. Coba kulihat, nggak bisa dipercaya. Aku juga. Kalian nggak percaya, aku juga. Leluhur keluarga sudah mengerahkan kekuatannya. Cepat kamu pergi dan pulang jemput istrimu. Benar, saat pulang, ku kasih gunung untuknya sebagai hadiah. Mulai sekarang, dia berlian berharga keluarga Hendra. $200 juta sejam. Ini 1 miliar. 1 miliar? Akan kukirim lagi 100 miliar. Jangan lakukan ini lagi. Aku nggak jual diri. Kalau anaknya keturunan keluargaku, aku akan merawat mereka. Tapi gadis sepertinya nggak pantas jadi istri. Ibu, Mulis, gadis sialan ini mau kabur. Sialan, berani kabur ya? Aku gak mau menikah, aku mau kuliah. Untuk apa perempuan kuliah? Menikahinya dapat 200 juta. Cukup untuk cucuku beli rumah. Kuliah pun gak akan dapat sebanyak ini. Gadis sialan sepertimu, untung ada yang mau. Masih saja milih-milih. Tapi kalian mau menikahkanku dengan kakek tua. Jelas artinya mau menjatuhkanku kan? Bu,
Kulihat bajunya sudah dibawa. Waktunya pas. Antar ke rumahnya. Aku gak mau. Kamu gak berhak. Ayo. Ayo. Aku hamil. Apa katamu? Saskia, kakak iparmu susah-susah mengandung penerus. Bantu kami menikah. Apa salahnya, ha? Ternyata berani berbohong. Aku gak bohong. Sudah 1 bulan. Lebih hebat dariku, kembar 3 lagi. Dasar gadis jalang, dengan siapa kamu tidur? Aku. Jawab, pria ini siapa? Di mana? Kerja apa? Cepat suruh dia bayar 200 juta. Itu nggak cukup. 500 juta karena dia perawan. Iya, benar. Di mata kalian, apa cuma ada uang? Nggak tahu diuntung. Kamu yang salah, salahkan kami karena uang. Cepat katakan siapa dia. Ini sudah sore, aku harus mendapat uang. Jawab. Cepat. Pria bajingan mana? Aku gak tahu. Kamu? Sudah biarkan saja. Tanya pabriknya saja. 200 juta anakku gak bisa dilepaskan. Kalian mau apa? Kami Ayo, akan bawa membawamu dia. ke tempat kerjamu dan bertanya. Ayo. Lepaskan aku. Siapa yang berani menidurinya? Beranilah mengaku. Ada apa ini? Ayo, lihat baik-baik. Adik iparku berbuat nakal sampai hamil kembar 3. Kita mau Rendahan. ya? Sangat rendah. Membantu anak dari ayahnya. Kakak, berhentilah. Bu, sekarang tahu malu saat menggoda pria itu. Kenapa nggak tahu? Lihat aku. Lihat, nggak dengar. Buat anakku gak nyaman aja. Melakukan, tapi nggak mengaku. Sudah, cepat katakan siapa pria itu. Dia, atau dia, atau dia. Aku sih ingin jadi ayah anak itu, tapi dia nggak mau tidur denganku. Jawab, kenapa nggak mau mengaku? Bukan mereka. Aku katakan, kalau hari ini nggak ada uang itu, aku nggak akan pulang. Mohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Kami ada di sini. Kamu gak menikah. Berarti gak berguna kan? Jodoh yang dia tolak bernilai 200 juta. Nanti makanan, pendidikan, dan rumah cucu ibu gimana? Kalau dia gak menikah, cucu ibu akan kehilangan uang sekolah. Benar. Semua karena kesalahanmu. Kalau bukan pria di sini, kita akan ke semua tempat kerjamu untuk tanya sampai kamu bilang. Dasar murahan. Gadis kotor yang nakal. Menjijikkan. Jawab, siapa? Jai Hendra. Hah? Siapa? Siapa katamu? Jai Hendra. Ayah anakku itu, Jai Hendra. Berani sekali menjebak orang terkaya, Jai Hendra. Benar, kamu yang berbuat nakal, kami juga yang jadi rugi. Di kota kita, beliau tuh yang kasih pembangunan. Kalau beliau sampai marah, pabrik kita akan tutup. Benar. Berani mengotori Jai Hendra sang pria terkaya. Gadis nggak tahu diri. Aku gak bohong. Gak bohong? Gak melihat rupa jelekmu. Pria yang benci wanita sepertinya mana mungkin denganmu. Benar. Ibu, kumohon, kalian lepaskan aku. Cih. Jangan asal. Kalau nggak suruh dia kemari, akan kuhabisi kamu dan anakmu. Baik, akan kucoba. Aku salah dengar ya? Dia bilang bisa panggil Tuan kembali. Sepertinya banyak baca cerita, mulai berhalusinasi. Aduh, sayang. Adikku gak cuma nakal, tapi otaknya juga rusak. Baiklah, dia bilang bisa kan? Cepat hubungi. Telepon. Minta bawakan 10 miliar atau aku nggak baik padamu. Aku ingin lihat Pak Sandiwara sampai kapan. Jai Hendra, tolong. Kamu harus membantuku dan anak-anakku. Tuan, Saskia menelponku. Sangat nggak sabar. Angkat. Halo, apa kamu bisa membantuku? Jay, suaranya ada sesuatu, seperti ada yang menindasnya. Kalau kamu berbohong, kamu akan Hei, ayo kuhabisi. cepatlah, jemput dia pulang. Oh iya Tuan, Saskia kasih ini padaku pagi ini. Ini untukmu, dia memintaku untuk kembalikan. Mustahil. Nggak masalah kalau dia cuma menolak uang 100 miliar, tapi ini dia cuma hutang 3 juta. Gimana kamu bertemu dengan Saskia? Jawab. Aku menyebar lowongan tukang bersih-bersih. Ya lebih agar bisa diterima.
1 miliar. Akan kukirim 100 miliar lagi. Aku nggak jual diri. Cepat tolong aku. Saskia! Saskia! Aku lupa isi baterai. Astaga! Nggak ada yang bisa menindas anggota keluargaku. Cepat cari lokasi Saskia. Ayo. Tuan Jai menetuk teleponnya tuh. Kenapa percaya? Menelponnya cuma buang waktu. Sayang, tunggu saja. Akan kukasih pelajaran untuk penipu ini demi kamu. Sialan, membuatku kehilangan uang banyak. Masih berani berbohong. Akan kuhabisi kamu. Memaksaku menikahi kakek tua itu gak baik. Uang bukan ditakdirkan milik kalian. Diam kamu. Pukul dengan keras. Tenang saja. Hari ini pasti akan kubuat anak haram itu mati di perutmu. Masih saja bilang Tuan Jai ayah dari anaknya. Lihat, telepon gak dihiraukan. Kulihat meski dia mati di sini sekarang, Tuan Jai gak akan peduli. Jai Hendra, aku sudah bantu kamu sekali. Kenapa kamu gak bisa bantu aku sama sekali? Bukan Tuan, ini salah paham. Aku gak begitu. Saskia, tunggulah. Lepas tangannya. Benar, untuk apa melindunginya? Masih pikir anak Tuan Jai. Jangan sentuh anakku. Kalian akan menyesal. Menyesal? Saskia, sudah di saat ini masih berpikir Jai Hendra akan menolongmu. Hah? Berhenti bermimpi. Kukatakan, menggugurkan anak demi kebaikanmu. Bukan perawan lagi. Sekarang ibu hamil gak laku dijual. Kamu pikir kamu Cinderella? Berharap bisa bersama Tuan Jai? Itu mustahil. Benar, mimpi Cinderella cuma ada di negeri dongeng. Orang besar seperti Jai Hendra mana mungkin peduli padaku. Sayang, pukul lebih keras. Kita harus kasih pelajaran untuk anaknya. Lihat baik-baik. Berhenti. Siapa berani menindasnya? Berhenti. Siapa berani menindasnya? Siapa kamu? Tuan. Tuan Jai? Tuan Jai? Tuan Jai, kami bukan malas bekerja. Saskia Halim ini menipumu. Dia bilang dia hamil anakmu. Apa itu bukan hal yang konyol? Sedang kami urus. Tolong jangan marah. Kamu datang juga. Seringan ini. Tuan, Anda Tuan. Perbuatan kalian? Dia itu putriku, Tuan Jai. Benar, dia adik iparku. Tuan, kalau mau bawa dia, harus kasih uang. Benar. Mau uang? Mau uang? Benar. Kalian mau uang? Sakit. Kasih mereka pelajaran keras. Jangan sampai lolos. Benar. Kulihat pabrik ini harus dirombak habis-habisan. Ganti orang. Baiklah. Hukum mereka. Pukul yang keras. Tuan, Nona Saskia cuma mengalami syok. Janin di rahimnya sehat semua. Cuma saja, Apa? Nona Saskia terlalu kurus, kurang gizi sejak lama, mengandung kembar 3, perlu jumlah nutrisi yang lebih. Dia perlu dijaga baik-baik, atau tubuhnya nggak akan kuat menanggung. Pantas saja terasa ringan saat ku gendong. Terima kasih. Jangan. Dia bangun. Dia bangun. Dia bangun. Jangan menakutinya. Nona, jangan takut. Kami semua anggota keluarga Jay. Benar. Nona, kamu umur berapa? 19. Gawat, cucuku 29. Buas.
Tuan Jai, terima kasih menolongku. Terima kasih apa? Kamu mengandung anak Jay dan kamu menderita di luar sana. Ini salah dia. Lalu, mau aku melahirkan anak ini? Benar. Bersedia? Aku, keluarga besar ini, mungkin mau anakku lalu membuangku. Kalau aku dan anakku berpisah, Jangan pakai raut wajahmu pada karyawan, pada Saskia. Keluar. Aku bicara pada ibu anak-anakku. Kalian yang harusnya pergi, bukan? Hah? Keluar. Kamu juga. Ya, aku keluar. Tapi, aku harus kasih tahu kamu. Kamu nggak boleh nakutin Saskia. Kenapa kamu nggak mau punya anak? Kenapa kamu nggak mau punya anak? hidupku sudah susah. Kalau aku punya anak, dia akan ikut sengsara. Kamu pikir aku tega membiarkanmu, dan mereka merasakan hidup sengsara. Kakek buyutku sudah tua. Dia cuma ingin kamu melahirkan mereka. Selama 17 generasi, keluarga kami cuma punya pewaris tunggal. Susah punya keturunan. Katakan saja, kamu mau apa? Aku boleh minta apa saja? Sudah kuduga, semua wanita sama saja. Kamu mau apa? Aku mau kuliah. Cuma itu? Ada lagi. Setelah aku melahirkan mereka, apa aku boleh melihat mereka? Tenang saja, aku bisa ikut ujian sendiri. Kalau soal anak-anak, maksudku, aku cuma akan melihat mereka sebulan sekali. Aku nggak akan mengganggumu. Ya ampun, dia itu cuma pengen kuliah. Kamu kok galak banget sih? Keluar. Saskia, jangan khawatir. Meskipun Jay lebih tua darimu, sifatnya juga agak menyebalkan dan agak-agak galak. Mungkin dia akan sayang sama istrinya. Ya kan? Iya kan? Saskia, ini gelang giok warisan keluarga Hendra. Pakai ini. Mulai sekarang, kami akan melindungimu. Ini rumah kamu. Rumahku? Tentu saja, ini rumah kamu. Tuan Jay, akhir-akhir ini aku kelihatan galak banget ya? Mungkin sedikit. Di bar waktu itu, kamu yang memimpin kami melawan hampir 100 orang kan? Masih tanya kamu galak atau enggak? Memangnya aku ikut mukul. Bukannya kamu kan yang mukulin mereka. Tapi aku... Lain kali kalau ketemu Saskia, kamu gak boleh ikut. Jangan buat dia takut. Hah? Tuan Jay, padahal aku kan belum masuk. Kok jadi aku disalahin sih? Jangan-jangan si Jay jadi gila karena cinta. Kakak yang suka judi dan main wanita. Ibu yang pilih kasih. Dan kakak ipar yang jahat. Bisa hidup tenang saja. Sudah susah buat Saskia. Iya, tapi dia masih pingin belajar. Dia anak yang baik. Aku lihat ponselnya rusak. Dia nggak benerin. Gimana kalau nanti saja setelah dia istirahat kita ajak dia jalan-jalan? Jay, bagi Saskia, bergabung ke keluarga kita itu nggak mudah. Kamu harus sering-sering senyum ke dia. Jangan galak-galak ke Saskia. Bisa kan? Iya. Seterusnya tergantung padamu. Tuhan Jay, barang-barang di sini mahal-mahal. Kamu nggak usah khawatir. Nona, sini. Ini harganya berapa? Yang ini 39 juta. Kakek, ini kemahalan. Gak usah beli deh, ponselku masih bagus. Masih bagus apanya? Sudah buluk gini. Buang saja. Udah gak layak pakai. Ayo, beli yang ini saja. Baik, apa Tuan juga butuh laptop atau tablet? Apapun yang berguna buat pelajar, bungkus semuanya. Kakek, aku gak butuh sebanyak itu. Ayo, sekarang kita beli baju. Baju ini pasti cocok buat Saskia. Seleramu itu kuno banget. Saskia, yang ini lebih bagus.
Saskia, lihat yang aku pilihkan ini. Modelnya bagus kan? Cocok buat kamu. Coba punyaku. Jangan coba, yang ini pilihanku. 30 juta? Enggak, ini kemahalan. Mahal apanya? Ayo coba ini bagus. Iya, bagus, coba saja yang ini. Ayo coba. Ayo Siska. yang ini. Jangan sungkan, mall ini milik keluarga Hendra. Coba semua yang kau suka. Iya, kalau yang ini pilih, ayo coba saja. Ya ampun, lihat dia. Itu pilihanku, bagus kan? Iya, bagus. Bagus banget. Enggak, ini cocok buat dia. Ini juga bagus. Aku yang pilih. Boleh. Ini juga bagus. Ya ampun, yang ini cantik banget. Bungkus semua yang tadi dia coba. Aku gak bisa pakai sebanyak itu. Saskia, kamu mau tas juga yang bisa mana? Bikin hati senang. Jay, kamu harus kasih semua buat menantuku. Ayo pakai ini. 15 miliar? Enggak perlu. Ini kemahalan. Aku gak perlu. Loh, nggak apa-apa. Ambil saja. Semua wanita suka tas. Pasti ada alasannya. Nanti, tolong bungkus yang ini juga. Baik, Tuan. Saskia, tunggu di sini ya. Kami akan cari yang lain buat kamu. Ya. Mereka baik sekali. Gimana ya caraku untuk membalasnya? Ini ukuranmu kan? Apa? Bukan. Bukan. Aku cuma lewat. Bungkus ini juga. Ini semua buat aku makan. Nona Saskia, ini semua makanan bergizi yang disiapkan ahli gizi kami untukmu. Tubuhmu lemah, jadi perlu asupan tambahan. Jessie, aku gak selemah itu kok. Aku juga gak bisa habisin ini semua. Lain kali jangan masak banyak-banyak ya supaya kamu gak capek. Saya gak capek kok. Saya malah senang karena ini pertama kalinya Pak Halim bawa wanita pulang. Jadi saya harus layani dengan baik. Pertama kali? Iya. Nona Saskia, biar saya rapikan barang-barangmu ya. Gak usah. Ini semua barang mahal. Untuk sekarang aku gak butuh. Kamu istirahat saja. Baik, Nona. Kakek-kakek sangat baik padaku. Aku gak bisa dia begini saja. Nona, kenapa Nona bersihkan jendela? Nona Saskia! Sini, biar saya. Nona istirahat saja ya. Aku nggak bisa diam saja selama masih tinggal di sini. Nona Saskia, sini, nggak usah. Kok sudah bersih? Jangan-jangan. Ayo, kesini cepat. Nona Saskia, Nona ngapain sih? Cepat bawa Nona Saskia istirahat. Aku nggak apa-apa kok. Cepat bawa Nona Saskia ke kamarnya. Kacau nih, Nona Saskia ikut bantu bersih-bersih rumah. Skakmat. Kok bisa sih? Aku harus pergi dulu. Benar. Begini kan? Gak mungkin. Tuan. Aku harus cepat pulang. Siap. Nona Saskia, Nona gak perlu melakukan ini. Nona istirahat saja ya. Kok mati sih? Anak muda memang seharusnya begitu. Saling menyayangi. Kakek, kenapa kalian semua di sini? Aku dapat kabar kalau kamu bersih-bersih rumah. Mana mungkin kami gak Aku sering pulang. ngerjain ini di rumah. Bukannya ini hal yang wajar? Walaupun kamu sering melakukannya, tapi kami gak kayak keluargamu. Kami kasihan padamu. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu gak perlu ngapa-ngapain. Mengerti? Baiklah. Mulai sekarang aku gak bikin kalian khawatir. Memang seharusnya begitu, Jay. Cepat ajak Saskia ganti baju, biar gak masuk angin. Baik, Kek. Jai, aku bisa jalan sendiri. Lantainya licin. Lantainya kan sudah dibersihin. Mana yang licin? Ternyata gini ya rasanya punya keluarga.
Saskia, hebat ya kamu. Berani suruh orang buat mukulin kami. Bukan aku kok. Kamu nggak mau ngaku? Tuan Jai hampir membakar tanganku. Kakak iparmu ikut syok melihat kakakmu dan aku dipukuli. Sekarang dia masuk rumah sakit. Dokter bilang dia harus dirawat selama 3 bulan penuh. Kamu sengaja ya mau bunuh cucuku yang masih ada di perutnya? Ya ampun, kasihan anakku. Aduh, rasanya mau mati. Aduh, aku harus kasih dia pelajaran. Dengerin ya, suruh Tuan Jai kirim 10 miliar dan juga villa. Kalau enggak, aku nggak akan maafin kamu karena bikin menantuku keguguran. 10 miliar? Villa? Ibu sudah gila. Tapi aku nggak ada hubungan dengan Tuan Jai. Kenapa dia harus membayarmu? Terus kenapa dia sangat membelamu? Mungkin dia cuma lagi inspeksi kerja. Kebetulan saja. Sudah kuduga, kamu memang gak berguna. Kalau gitu, cepat kirim 50 juta buat biaya rumah sakit. Kalau enggak, aku akan lapor polisi dan gugat kamu karena membunuh cucuku. Benar, ini pembunuhan. Halo? Halo? Kamu lagi telepon siapa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Tuan Jai, kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Memangnya aku nggak boleh ada di sini? Tuan Jai, soal hari itu, aku lihat kamu dibius dan aku juga sedang hamil. Aku nggak sebejat itu sampai tertarik sama wanita hamil. Kita bicara kayak malam itu nggak ngapa-ngapain. Hentikan. Ini kartuku. Uangnya nggak terbatas. Pakai saja sesukamu. Aku nggak butuh itu. Kalau kamu sudah pulih, aku akan mengantarmu kuliah. Tuan, Hei, cek lagi barangnya. Kamu yakin mau kerja lagi? iya, aku mau selesaiin 3 hari terakhir. Habis itu ambil gaji dan pergi. Menurutmu, hubungan Saskia dan Tuan Jai itu apa? Gara-gara dia, Tuan Jai sampai motong gaji kita setengah tahun. Kepala pabrik juga kena imbasnya. Kata siapa Tuan Jai begitu karena Saskia? Menurutku itu cuma kebetulan. Pak Jai lagi inspeksi. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa kerja lagi? Kayaknya ada yang gagal godain Tuan Jai. Makanya balik kerja sambil perengat-perengut. Kasihan. Kukira kamu berhasil manfaatin Tuan Jai buat nutupin anak di perutmu itu. Ternyata Tuan Jai nggak tertarik sama Aku nggak kamu. ngerti kalian ngomong apa. Jangan mentang-mentang Tuan Jai pernah membelamu. Kamu beneran ngira kamu itu wanitanya. Baru masuk kerja, sudah nggak tahu diri. Ngaca sana! Kebetulan banget. Jalur ini kamu kerjakan sendiri. Biar kamu nggak lupa rasanya kerja. Kamu tuh miskin. Jangan sombong dong. Jangan pulang kalau belum selesai. Setiap tahun, Universitas Herod memang punya jalur penerimaan khusus. Selama dia lolos ujian, dia bisa kuliah di sini. Tapi, Saskia sudah terdaftar sebagai mahasiswa universitas. Dia nggak perlu ikut ujian. Sudah terdaftar. Kamu yakin? Aku nggak mungkin salah ingat peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas. Waktu itu dia nggak datang kuliah. Aku sendiri yang menahan status mahasiswanya. Tuan Jai, ternyata kelinci kecilmu pintar juga. Tentu saja. Kalau begitu istriku bisa mulai kuliah kapan saja. Ada apa, Jessie? Tuan Jai, gawat. Nona Saskia nggak ada di rumah. Kartu yang Tuan kasih juga nggak dibawa. Gimana nih Tuan? Apa dia pergi kerja? Haris, siapkan mobil. Siapa yang izinin kamu malas-malasan? Saskia, aku lagi rekam kamu. Kalau kamu malas lagi, aku kirim ke manajer loh. Tuan J, itu karena hari ini aku nggak datang ke pabrik. Kalau ke pabrik sudah aku kasih tahu. Tunjukkan jalannya. Lewat sini.
Nisa, kerjaan di jalur perakitan tingkat 3 ini berat banget. Aku belum pernah dilatih, aku nggak bisa. Tolong pindahkan aku ke tingkat 1 ya. Kalau nggak bisa ya belajar, terus siapa yang mau gantiin kerjaanmu? Betul itu, Nisa ini ketuanya. Cuma karena pernah dipeluk Tuan J sekali, sekarang kamu sudah berani membantahnya. Tapi aku memang belum pernah diajari. Ini juga bukan tugasku dari awal. Aku nggak peduli ini hitam kamu ke kami. Kamu nggak bisa. Sini aku ajarin. Lepaskan aku. Dasar wanita nakal. Sudah nggak tahu hamil anak siapa. Masih sok suci. Iya tuh, baru kali ini lihat wanita nakal yang sok suci. Dia yang menyentuhku duluan. Kalau kalian begini terus, aku laporin polisi loh. Gak usah bohong deh. Kalau kamu gak menggodanya, mana mungkin dia mau menyentuhmu. Kak Theo, kenapa kamu gak sekalian ajarin dia baik-baik? Orang murahan begitu, diajarin sekali, pasti cepat pisah. Kalian mau ngapain? Aku belum pernah tidur dengan perempuan hamil. Ini pengalaman baru. Ayo. Ayo. Jangan sentuh aku. Hari ini akan kubuat kau merasakan anaknya. Tolong, lepasin. Lepasin aku. Lepasin aku. Beraninya kalian sentuh wanitaku. Siapa yang berani memukulku? Tuan Jai, Jangan takut, ada aku. Kalian semua gila. Berani menyentuh wanitanya Tuan J. apa? Semua yang terlibat perundungan di pabrik ini, tangkap mereka. Baik. Juga, ganti manajer pabriknya. Tapi, Tuan J. Bawa mereka pergi. Tuan J, gadis ini namanya Nisa. Dia satu asrama dengan Nona. Dari yang sudah saya selidiki, dia sudah lama merundung Nona Saskia. Setiap hari memaksa Nona Saskia membawa sarapan. Kalau nggak mau, Nona akan dipukuli. Bahkan pernah mendorong sampai jatuh dari tangga. Kamu pernah pukul orang? Apa? Pukul dia. Kalau mereka merundungmu, kamu tahan saja. Jangan terlalu baik sama orang. Kalau kamu baik, orang lain akan semakin menginjak-injak kamu. Mengerti? Aku mengerti. Tenang saja, aku di sini. Nggak ada yang berani mengancammu. Saskia, kalau kamu berani... Paham kan sekarang? Iya, paham. Bagus. Berdiri. Berdiri. Sekarang giliranmu. Sisanya serahkan ke Haris. Jangan mengotori tanganmu. Kali ini yang menonton perundungan di pabrik dianggap kaki tangannya. Bonus akhir tahun dibatalkan. Selidiki secara ketat semua kasus perundungan di pabrik. Begitu ketahuan, jangan pernah menerimanya lagi. Siap? Ayo pulang. Iya. Tangani dengan bersih, terutama tangan yang menyentuh Saskia. Kamu tahu harus ngapain. Tenang saja, Tuan J. Aku akan buat mereka menyesal terlahir di dunia. Kerjakan. Kamu mau ngapain? Tuan Jai, terima kasih untuk hari ini ya. Kenapa kamu kerja di sini lagi? Biasanya mereka jahat sama kamu. Kamu nggak takut? Tentu saja takut. Tapi aku butuh gajinya. Uang yang aku kasih cukup buat seumur hidup. Kenapa nggak mau? Aku tahu, tapi itu kan uangmu. Aku takut kalau suatu hari aku diusir dan aku nggak bisa bertahan hidup. Buatku, bisa hasilkan uang itu satu-satunya rasa aman untukku. Kamu nggak perlu begitu. Apa?
Maksudku, kalau kamu mau percaya diri, sekarang fokus belajar dulu. Kuasai keahlian, soal kerja itu nggak mendesak. Maksudmu, aku bisa segera kuliah? Aku sudah bicara sama rektor Universitas Herod. Katanya meski kamu sempat putus kuliah, status mahasiswamu itu masih ada. Jadi kamu nggak perlu... Terima kasih ya. Maaf. Suara apa itu? Mungkin Haris sudah melepaskan mereka, jadi mereka teriak kesenangan. Benar juga. Nisa memang suka teriak kalau lihat pria tampan. Tuan Haris menyelamatkannya. Pasti dia seneng banget. Menurutmu Haris tampan? Iya, dia tuh tipe anak olahraga yang ceria. Tipenya Nisa banget deh. Ayo, masuk ke mobil. Tuan J, semuanya sudah dibereskan. Aku jamin mereka semua gak akan bisa bangun. Bagus, kamu bisa pulang. Aku akan nyetir sendiri. Bukannya kamu bilang aku nyetirnya enak dan gak bikin ibu hamil mual? Lebih enakan aku. Terus aku pulangnya gimana? Mobil kan gak ada semua. Jalan kaki. Jalan kaki 2 jam. Kamu anak olahraga, anggap saja latihan. Gak mungkin. Ayolah Jay. Jay, gimana aku bisa hidup tanpa kamu? Jay, Jay, Jay. Nona Saskia, luka yang lama belum sembuh. Sudah ada yang baru lagi. Ibu hamil gak boleh diperlakukan seperti ini. Olesin salep ini 2 kali sehari, biar gak muncul bekas lukanya ya. Baik. Tuan Jai, kamu mau bantu oleskan salepnya? Setelah ini kamu istirahat lebih awal. Besok gak boleh pergi kerja diam-diam. Iya. Tuan Jay, proyek luar negeri sudah dibereskan semuanya. Tenang saja, sekarang Nona Saskia sedang hamil. Jadi kami menangani semuanya sesuai perintahmu. Tangani dengan bersih, kelihatannya lembut, tapi hukumannya tetap berat. Dokter Lucy, hari ini ada pidato di kampus. Nggak ada. Tuan Jay, kamu pegangnya terbalik. Dokter Lucy hari ini nggak ada. Kamu yakin? Aku yakin. Ayo, angkat bajunya. Oke. Aku bisa mengaturnya. Aku akan mengaturnya sekarang. Nggak. Aku akan mengingatkannya supaya nggak telat. Tuan J, kamu memegangnya terbalik ke atas, bukan dibalik. Kamu jadi kerja nggak? Tunggu. Aku bawa rokok nggak? Iya, sedikit. Kalau mau ketemu Nona Saskia lebih baik ganti baju. Tuan Jai, Tunggu. Apa itu? Dokter Lucy tadi buru-buru pergi. Nona Saskia hampir gak oleskan salepnya. Ini buku petunjuknya. Oh iya. Buang semua rokokku. Mulai hari ini, di rumah ini, gak ada yang boleh merokok. Baik, semua yang berbahaya buat ibu hamil akan saya singkirkan. Tuan Jai. Lepas bajumu. Hah? Kata dokter Lucy, lukamu susah dioles kalau sendiri. Sini, biar aku bantu. Tapi itu kan agak... Dokter Lucy di mana? Dia ada kuliah. Kalau gitu biar Jessie aja yang olesin. Jessie masih ada urusan. Kamu mau dia lembur gara-gara kamu? Kalau gitu biar aku sendiri aja. Dia bilang mau melakukannya sendiri. Dia terlalu semangat deh. Kalau nggak semangat, mana bisa sampai punya anak kembar 3? Ya ampun, orang-orang tua itu menertawakan keluarga Hendra.
Bahkan bilang mungkin Jay menyukai pria. Kali ini Jay sudah lebih unggul dari mereka. Ayo kita dengarkan. Biar aku aja. Memang kamu bisa olesin sendiri. Paling sembuhnya lebih lama. Nggak perlu buru-buru ke sekolah. Memangnya kamu mau pergi ke sekolah dengan luka-luka ini? Baiklah. Kenapa? Hari ini aku terlalu lembut menangani mereka. Sakit. Pelan-pelan ya. Baik. Hei, anakmu begitu bersemangat. Dia lagi hamil. Ayah, aku nggak mungkin menghentikannya. Tapi seenggaknya itu bukti dia nggak suka pria. Kali ini puas sekali. Geli. Ini luka yang waktu itu. Iya. Balik badan. Sudah cukup Tuan Jay. Biar aku saja. Besok aku akan menyuruh orang untuk membawakan baju hamil untukmu. Istirahatlah yang cukup. Baik. Selain itu, kamu bisa panggil aku Jay saja. Hah? Cukup panggil aku Jay. Baik. Saskia ternyata berani menikah dengan orang kaya di belakang kita. Kalau bukan karena teman di pabrik, aku nggak tahu apapun soal dia. Apa? Dasar anak egois. Aku akan telepon dia. Halo? Saskia, dasar gak tahu diri. Kamu pikir setelah menikahi orang kaya, kamu bisa lupakan keluarga kamu? Kalian duluan yang gak anggap aku keluarga. Kenapa bilang aku gak tahu diri? Aku kasih tahu kamu, aku sebagai kakak iparmu. Dengan sabar biarin kamu bermalas-malasan di rumah, gak menikah, makan dan tinggal gratis bertahun-tahun. Kalau kamu tahu diri bahwa kami tinggal di keluarga Arthur, biar keponakanmu jadi tuan muda. Jangan mimpi. Gak apa sayang, Mama pasti akan belajar sungguh-sungguh dan mengasah keterampilan. Nanti kita punya keluarga kecil sendiri. Paman, kakek, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu. Nona Saskia, Tuan Besar bilang, hari pertama sekolah, anak gadis suka dandan. Ini koleksi terbatas terbaru dari desainer. Coba lihat apa ada yang Anda suka. Enggak usah, aku pakai baju simpel saja ke sekolah. Terima kasih semuanya. Kalau begitu harus bawa pengawal. Saskia, Paman sudah siapkan 2 pengawal untukmu buat jaga kamu di sekolah. Lalu ini, kamu lagi hamil, jangan makan di kantin. Hari ini bawa bekal dari rumah. Tapi tiap hari bawa bekal juga nggak bagus, nggak segar. Sayangku, dengarkan kakek Tio, kamu bawa koki khusus buat masakin kamu ya. Beneran gak usah, aku bisa jaga diri sendiri. Gak usah merepotkan kalian. Nggak bisa begitu, tas sekolahmu begitu berat, harus ada yang bawa. Sudah. Bawa kotak makan ini saja. Soal koki biar aku yang urus. Pengawal juga nggak bisa masuk ke sekolah. Tasnya berat sekali. Biar aku keluarkan 2 barang ya. Nggak usah. Isinya barang yang kubutuhkan. Paman,
Kakek, aku bisa jaga diri sendiri. Kalian tenang saja. Hati-hati di jalan, Saskia. Ya ampun. Bila ini besar sekali. Ya ampun, ini berapa harganya? Dasar anak gak tahu diri. Dia berani diam-diam tinggal di rumah sebagus ini. Kalau anakku bisa tumbuh besar di sini, dia pasti jadi orang hebat. Siapa yang berani meremehkanku? Saskia keluar. Aku suka mobil itu. Berani-beraninya nggak mengenali kita. Kalau hari ini dia nggak mau kasih 10 juta, aku pastikan dia nggak bisa lolos. Ayo. Ayo, pergi. Ayo. Siapa kalian? Tuan Jai bilang keluarga Saskia nggak boleh lewati gerbang keluarga Hendra, bahkan dalam radius 300 meter. Ayo, pergi. Buru-buru sekali ke sekolah. Apa kamu mau tinggal di asrama? Apa boleh? Nggak boleh. Jangan-jangan kamu menyesal. Tapi aku benar-benar mau sekolah, Tuan Jai. Jai. Ku antar kamu ke sekolah. Jai, sebenarnya nggak usah kamu antar. Aku bisa naik bus. Siapa bilang aku mau antar kamu ke sekolah? Aku mau antar 3 anakku ke sekolah. Rumah tangga yang rukun juga termasuk pendidikan buat janin. Pakai sabuk pengaman. Ini Universitas Herod. Aku masuk dulu ya. Dadah. Kamu lupa kotak bekalmu. Tadi aku lupa. Terima kasih. Wah. Siapa itu? Datang naik mobil mewah. Aku belum pernah melihatnya. Hai. Mari kita sambut teman baru kita. Halo semuanya, namaku Saskia. Mohon bimbingannya ya. Dia yang turun dari mobil mewah di depan gerbang sekolah tadi. Sepertinya iya. Hei, ternyata itu Saskia, teman SMA kita. Keluarganya sangat miskin, 1 porsi dimakan 3 kali. Saskia, keluargamu kerja apa? Mobil mewah yang mengantarmu pagi hari ini? Keren sekali. Ayo tukar nomor HP biar kita berteman. Hal pertama saat kehamilan. Aturan pertama, ibu hamil harus jaga gizi seimbang. Aturan terakhir, gak boleh nambah teman pria di sekolah. Dan gak boleh pergi main sama pria. Hah? Kenapa nambah teman juga jadi aturan ibu hamil? Ini semua dari Tuan Jai. Aku juga gak paham. Coba Anda lihat. Hei Saskia, kamu gak kenal aku. Kita dulu sekelas di SMA. Kamu ranking 1, dia ranking 2, dan aku kelima. Apa kamu ingat? Oh, aku ingat. Kamu Laras ya? Dan kamu Luna, benar. Sejak kamu keluar dari SMA, kita gak pernah ketemu lagi. Gak nyangka bisa bertemu di sini. Benar-benar takdir. Senior, kalian teman sekelas. Benar. Pantas saja, aku tiba-tiba kepikiran mau jadi pembimbing kelas kalian. Ternyata buat ketemu teman lama. Aku dengar kamu naik mobil mewah hari ini ya? Sejak kapan kamu jadi kaya? Sesekali bawa kita jalan-jalan juga dong. Benar-benar. Kita juga mau ikut dong. naik. Sebenarnya itu taksi. Kalian salah paham. Itu orang kaya yang lagi kerja sampingan. Oh, benar juga. Menurutku, gaya pakaianmu gak seperti orang kaya. Lebih baik datang tepat waktu daripada terlambat. Kita ada reuni SMA nanti malam. Kamu datang ya? Semua orang merindukanmu. Iya kan? Sepertinya aku gak bisa. Kamu gak asik banget sih. Kamu gak pernah datang ke reuni SMA. Kali ini cuma kurang kamu saja. Jangan bilang kamu gak datang lagi ya. Benar sekali. Pergi saja. Mereka sangat antusias mengundangmu. Baiklah. Teman-teman, coba tebak aku ketemu siapa? Saskia yang keluarganya miskin sekali. Kalau di sekolah, tiap dapat nilai bagus, pasti langsung sombong.
Kita bawa dia ke reuni juga ya. Malam ini kalian jangan sampai telat ya. Reuni SMA. Aku benar-benar gak bisa menolak. Jadi aku mengiyakan mereka. Apa boleh? Cuma wanita yang mengundangku. Semua teman sekelas ada di sana. Ini gak termasuk main sama pria kan? Aku nggak pernah melarangmu berteman. Soal nggak boleh main sama pria, itu idenya Jessie. Aku? Benar. Dandan yang rapi, jangan buat malu keluarga Hendra. Iya, harus dandan yang rapi. Nona Saskia, ini baju baru yang kita siapkan. Coba lihat apa ada yang Anda suka. Gaun ini sangat cocok sama karakter Anda. Gimana kalau coba dulu? Ini nggak terlalu cocok. Oh, kalau nggak cocok coba yang ini. Ini akan terlihat sangat pas di Anda. Terlihat elegan. Atau yang ini. Ini terlalu terbuka. Lihat juga perhiasan dan jam tangan ini. Aku cuma mau yang sederhana. Nggak perlu ini semua. Sepertinya baju-baju ini nggak cocok buat Nona Saskia. Ayo, siapkan baju yang lain. Nggak usah. Ayo cepat, Nona Saskia lagi nunggu. Ayo cepat. Tuan J, lihat mulut keras kepalamu. Sekarang begini jadinya. Jessie mau buat kelinci kecilmu tampil cantik biar dilihat teman-temannya. Kamu bahkan belum pernah lihat penampilan cantik kelinci kecilmu. Malah dikasih ke orang lain. Dermawan sekali. Bilang mau menambang di Afrika tapi cuma omong kosong. Jai, maaf, aku nggak tahu kamu lagi mandi. Aku nanti. Hei. Bukannya kamu sudah pernah lihat? Katakan, ada apa? Ini pertama kalinya aku pakai gaun ini. Kancing belakangnya susah dikaitkan. Jesse sekarang lagi sibuk. Bisa bantu aku? Balik badan. Apa mudah? Nggak apa-apa. Cuma butuh waktu sedikit. Nanti aku antar kamu. Itu, boleh gak aku bicara sesuatu sama kamu? Itu, mulai sekarang biar aku ke sekolah sendiri. Gak usah kamu antar. Termasuk malam ini. Aku bisa pergi sendiri. Alasannya? Kita sepertinya terlalu mencolok. Lagi pula, kita terikat karena anak ini. Setelah melahirkan, semua masih gak pasti. Kalau orang lain tahu hubungan kita, rasanya... Kamu gak mau mengakui hubungan kita. Lagi pula, kita dari dunia yang berbeda. Dua dunia. Mungkinkah bisa sedekat kita sekarang? Kamu pergi duluan ke reuni. Jangan telat. Aku suruh orang antar kamu. Halo, lama gak ketemu ya? Wah, kamu cantik sekali hari ini. Bukankah ini dua jenis hair kita? Pantas saja lulusan kampus top. Setahun gak ketemu, aura kalian beda sekali. Ayo duduk, pesan apa saja yang kalian mau. Hari ini Dewi Laras dapat beasiswa di Herod. Dia yang traktir. Pantas saja disebut jenius cantik di kelas. Dulu Saskia nilainya selalu lebih tinggi dari kamu. Tapi malah berhenti sekolah dan buat malu. Dia kembali bersekolah setelah berhenti setahun. Itu juga bukan lewat tes. Gak tahu juga dia pakai cara apa. Jangan bandingkan aku sama dia. Benar sekali. Dia kerja di pabrik jadi buruh. Mana bisa dibandingin sama Laras. Serius? Dia kerja di pabrik? Aku makin gak sabar ketemu sama dia. Kenapa belum datang? Apa dia gak berani? Tenang saja. Dia gak bisa nolak orang. Dia pasti akan datang. Saskia, dulu nilaimu selalu mengalahkanku. Sekarang malah diremehkan teman sekelas. Sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya malu. Nona Saskia, kita sudah sampai. Nanti kabari kalau sudah selesai. Aku jemput lagi.
Terima kasih Pak Janu. Tempatnya mewah banget. Apa uang yang kubawa cukup nggak ya? Kalau aku sih nggak akan datang. Dia kerja di pabrik, pasti masih miskin. Jenius Laras, kamu sudah ketemu dia kan? Gimana dia sekarang? Gimana lagi? Masih sama seperti dulu. Gak bisa dandan, kampungan. Waktu SMA di antara kita, dia itu yang paling biasa, membosankan dan gak menarik. Kondisi di pabrik sekarang buruk. Pasti kulitnya makin jelek. Mana bisa dibandingin sama Laras? Permisi, ruang 1012 di sebelah mana ya? Aku makin penasaran mau lihat dia seperti apa. 3 tahun di SMA selain seragam sekolah, aku nggak pernah lihat dia pakai baju lain. Kalau nanti datang pakai seragam pabrik, jangan buat aku enak sampai nggak bisa makan. Sepertinya dia datang. Masa beneran? Bukan, ini reuni. Beneran pakai baju kayak gitu. Buat ilfil. Silakan masuk, Nona. Ini ruang 1012 kan? Apa itu si kampunga? Beneran Cantik itu dia. banget. Wah, Iya, katanya miskin dan norak. Tapi bajunya jelas gak murah. Cantik, kamu siapa? Oh, aku Saskia. Maaf ya, aku terlambat. beneran Iya. dia. Ayo duduk. Duduk di sini. Ayo. Terima kasih. Tadi siang dia kelihatan norak. Kenapa sekarang tiba-tiba cantik banget? Gimana aku tahu? Lagi pula, kita dari dua dunia yang berbeda. Mana ada dua dunia. Aku bisa bicara sama kamu, kamu bisa bicara sama aku. Bukannya satu dunia saja. Kalau kamu nggak mau kesini, aku yang kesana. Kapan selesai? Sekarang hujan. Apa kamu bawa payung? Siapkan mobil. Hujan deras, susah cari taksi nih. Ada 99 orang antre. Saskia, kamu tinggal di mana? Aku baru beli BYD Song Plus. Aku antar kamu pulang ya. Gimana, Saskia? Ikut aku saja. Saskia, gajimu di pabrik elektronik lumayan tinggi ya. Bahkan bisa beli baju semahal ini. Benar, ini mobil terbaru Yuha. Kamu berhenti sekolah buat kerja di pabrik kan? Dari mana uang buat beli ini? Masih nanya? Kalau nggak ada koneksi, mana bisa masuk Universitas Herod tanpa tes lagi? Jadi baju ini jelas ada alasannya. Apa yang kalian bicarakan? Yang ku bilang adalah, asalkan cantik dan berani nekat, dia pasti bisa mendapatkan segalanya. Kita nggak perlu terlalu baik ke semua orang. Semakin baik kamu, orang lain semakin menindas kamu seenak. Mengerti? Jelaskan maksudmu. Gak usah pura-pura. Kamu kan miskin. Tiba-tiba bisa masuk karena ada koneksi. Kamu jadi wanita simpanan kan? Aku gak pakai koneksi. Universitas Herod masih simpan status mahasiswaku. Dan kasih izin aku telat masuk. Kasih izin aku telat masuk. Kalau gitu, baju ini gimana? Waktu ketemu siang tadi, aku kira kamu sederhana dan rajin belajar. Ternyata kamu masih saja dekat sama pria. Ada pria tampan? Wah, tampan sekali, lebih tampan dari artis. Kamu kenapa kesini? Sekarang hujan. Aku jemput kamu pulang. Dia sengaja memarkir mobilnya jauh-jauh. Saskia, apa ini pacarmu? Bukan. Dia tunanganku. Saskia ternyata punya tunangan setampan ini. Gimana bisa? Benar. Hei tampan, apa kamu tahu tunanganmu itu buruh pabrik? Benar, keluarganya itu miskin sekali. Kelinci kecil nggak peduli serigala itu galak. Jadi serigala juga nggak peduli masa lalu kelinci kecil. Ayo pergi. Apa hebatnya tampan? Mobil mewah saja nggak punya. Benar. Kalau nggak punya mobil, meskipun tampan tetap saja nggak berguna. Menurutku, baju-baju mewah yang dipakai Saskia, pacarnya pasti nggak mampu beli. Dia pasti jadi simpanan pria tua, pakai uangnya sambil tetap pacaran sama pacar tampannya. Berselingkuh. Menjijikkan.
Laras, kamu iri ya sama dia. Bahkan saat hujan, ada pacarnya yang menjemputnya. Dari mana kamu tahu kalau bajunya bukan dibeli pakai uangnya? Benar, apa kamu cuma iri karena selalu kalah saing sejak SMA? Diam kamu. Saskia, lihat saja nanti. Saskia, apa dia itu pacarmu? Bukan, dia tunanganku. Ayo, kita pulang. Terima kasih Paman Janu. Ternyata kamu benar. Saskia beneran jadi simpanan pria tua. Katanya, wanita yang naik mobil mewah itu simpanannya pria tua. Dan setelah kaya, dia ninggalin ibunya. Benar-benar gak tahu diri. Menurutmu, apa dia bisa sekolah juga berkat pria simpanannya? Nggak tahu. Dia masuk setelah setengah semester. Pasti ada sesuatu tuh. Berisik sekali. Kenapa banyak omong kosong? Kita cuma lagi ngobrol. Memfitnah orang lain di depan umum. Menurut kalian itu cuma ngobrol? Bukan begitu. Kamu! Sudah lupakan saja. Dia itu jago silat. Jangan cari gara-gara. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Mereka cuma iri sama kamu. Aku Jenny. Nama kamu siapa? Aku Saskia. Mulai sekarang aku akan makan sama kamu. Mereka gak akan berani membulimu. Apa-apaan ini? Kenapa Jenny selalu ikut campur? Senior sepertinya jago berkelahi. Begitu dia bertindak, gak ada yang berani bergosip lagi. Terus gimana? Gara-gara dia, reputasi baikku di mata teman-teman hancur berantakan. Aku gak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan hancurkan reputasinya. Tuan Jai, Anda sudah sampai. Tuan Jai, Anda sudah kembali. Gimana tadi di sekolah? Sudah terbiasa? Iya. Lagi ngobrol sama siapa? Punya teman baru? Benar. Dia wanita kok. Kamu mau periksa? Aku ini tunanganmu, bukan orang tuamu. Nggak usah periksa. Oh, Aku diabaikan. Nanti siang Paman Juna mengantar bekal makanmu. Malam aku jemput kamu. baik. Apa sama orang lain bisa seasyik itu? Tuan Jai, baru kali ini lihat Nona Saskia sebahagia ini. Sepertinya Nona Saskia baik-baik saja di sekolah. Tuan Jai bisa tenang. Baik-baik saja. Apa bisa lebih baik dari keluarga Hendra? Tuan Jai lagi cemburu ya? Astaga, sekarang gak ada orang di belakang kan? Aduh, pelankan suaramu. Saskia, wanita murahan itu. Sudah seminggu ngintai dia. Orangnya gak tertangkap juga. Malah kena pukul 3 kali. Aduh, pinggangku. Ya ampun, kalau begini terus, sepertinya aku akan melahirkan. Ya sudah, melahirkan saja, bukannya sebentar lagi. Kamu mau melahirkan, tapi kalau adik iparku mau kasih aku mobil, mati pun aku rela. Jangan setengah-setengah. Kalau mau langsung 3 villa. Aku 1, kamu 1, dan cucuku 1. Tapi kita gak bisa ketemu Saskia. Gak bisa ketemu di rumah. Biar saja supaya bisa ketemu. Siapa kamu? Kamu jalan gak ada suara. Tuan J, jangan. Tuan J, jangan. Siapa yang buat kamu kesal, Pak J? Serangannya keras banget padahal nggak ada orang. Aku nggak percaya kamu nggak pernah urus hal ribet sendiri. Jangan-jangan istri kamu pergi ke sekolah nggak mau kamu lagi. Beneran. Tuan J, kamu harus hati-hati. Kamu lihat, sekarang kelinci kecil cuma kenal teman perempuan. Gimana besok? Di sekolah banyak pria muda yang ganteng dan semuanya siswa teladan. Ada waktunya kelinci kecilmu kalau ketemu kakak tingkat atau adik tingkat. Terus terpesona, tunggu saja kamu bakal tinggalin. Iya, aku salah. Tuan J,
Kamu mau pergi ke sekolah cuma buat liatin dia, bukan? Terus, kamu mau kemana? Beberapa waktu lalu aku menyumbang gedung ke universitas. Kepala sekolah mereka mengundang aku untuk ikut sebuah seminar. Oh, seminar. Oh, rubah tua. Benar-benar keras kepala. Betul, bahkan ibu hamil saja nggak dilepaskan, kejam banget. Aku tahu kenapa dia berseri-seri. Ternyata dia dirawat sama pria tua. Kamu lagi ngomong apa sih? Mama miskin kamu ribut di sekolah. Bilang kamu diurus sama pria tua. Dasar nggak kenal mama kandung. Ada kakak iparmu juga tuh, dengan perut yang cukup besar. Nangis histeris di situ. Semuanya Ayo, lihat. semuanya Itu lihat. teman kelas kalian, Ini Saskia. teman kelas kalian. Lihat, dia menggoda Lihat, pria dia tua. menggoda pria Sungguh tua. berdosa. Pemeran wanita utamanya datang. Memukul orang tua. Kakak ipar. Saskia, adik iparku. Sudah bertahun-tahun aku nikah sama keluarga. Lebih baik biarin dia makan gratis di rumah. Ternyata dia demi uang pergi menemani pria tua tidur. Dia malah jadi selingkuhan orang. Malah putus hubungan sama mamanya. Cari orang buat memukul kita. Iya betul. Saskia, kamu anak durhaka. Hari ini harus pulang sama aku. Saskia, mau lari kemana kamu? Berani masuk sekolah lewat koneksi. Gak berani ngaku lagi. Sudah aku bilang kan gaya jalannya seperti gak perawan. Ternyata tiap hari asik diranjak pria tua. Kalian semua lihat kan? Aku gak mau pulang sama kalian. Buang saja harapan kalian. Demi uang sampai gak ngakuin keluarga. Bayangin aja udah jijik. Saskia, kakak mohon sama kamu pulang sama kita. Setelah kamu pergi dari rumah, kakak ipar khawatir sama kamu. Khawatir janinnya nggak stabil. Nggak peduli kamu tidur sama berapa pria di luar. Asalkan kamu pulang sama kami, kita nggak akan menyalahkan kamu. Kamu bilang apa? Kamu kakak kandungku bukan sih? Gimana bisa di depan banyak orang memfitnahku begini? Suruh siapa kamu nggak nurut? Dia masih menyalahkan orang lain. Durhaka banget. Saskia, Lihat. kakak ipar mohon ke kamu. Bahkan demi anak di dalam perutku. Ayo pulang ke rumah. Jangan jadi selingkuhan pria tua. Mama juga berlutut sama kakak kamu. Aku ipar. mohon. Sebenarnya ngapain sih? Biarkan kami tinggal di villa keluarga Hendra. Biarkan anakku jadi tuan muda. Minta Jai kasih mahar 300 juta. Kalau enggak, aku akan terus sebar kabar bohong. Kalian bermimpi. Ya Tuhan, adik ipar yang aku anggap saudara kandung ternyata rela demi pria tua menyerangku sampai keguguran. Ini gak ada keadilan. Saudara ipar dengan perut besar memintanya, dan dia tetap kejam, sangat menjijikan. Kamu mau kasih uang gak sih? Gak mungkin. Astaga Saskia, kakak ipar demi kamu beberapa hari ini gak tidur dengan tenang loh dia. Gelisah sampai sakit perut. Kamu sudah memukul, marah juga. Kamu pulang sama kita saja. Kamu jangan memaksa keluarga Hendra untuk putus turunan. Memaksa kalian? Jelas-jelas kalian yang memasakku. Rumput pinggir jalan saja dihargai. Aku ini anakmu. Kalian gimana bisa demi uang untuk memfitnahku? Saskia, kenapa bicara begitu sama orang tua? Gak ngerti hormat sama orang tua. Betul, apa yang dikatakan mereka itu demi kebaikanmu. Kamu lakukan segalanya demi uang. Ilmu yang kamu pelajari untuk anjing. Betul kan? Terus kalian sebut diri orang yang berpendidikan. Bilang diri sendiri orang yang polos. Bilang diri sendiri adil. Adil yang kalian sebut cuma keadilan menurut kalian saja. Kalian gak bisa bedain mana benar dan salah, cuma niru pendapat orang lain. Kalian tahu kebenarannya nggak? Kenapa kalian menyalahkan aku begini? Tuan Jay, sekolah kita merencanakan seminar di akhir tahun. Kapan kamu ada waktu? Pura-pura sopan dan bermoral. Kalau bukan aku lihat sendiri, aku nggak percaya kata itu keluar dari mulut selingkuhan. Aduh, perutku sakit. Aduh, sakit. Lihatlah kamu. Aduh. Saskia, kakak iparmu memikirkanmu terus. Kamu mau dia kehilangan nyawanya dan bayinya demi tidur sama pria tua itu. Bahkan gak peduli sama keluarga ini. Betulkah? Astaga, kok bisa sih Saskia kejam banget? Kakak iparnya tiduran di lantai begini. Masih gak mau pisah sama pria tua itu. Menakutkan sekali, hari ini bisa menyakiti kakak ipar. Besok bisa bunuh orang. Orang begini harus keluar dari sekolah. Iya, keluar dari sekolah sekarang. Aku telepon 120. Saskia, suruh Jay transfer 30 juta. Nanti kakak ipar kamu nggak apa-apa. Atau enggak, video yang mereka rekam membuat kamu hidup di penjara seumur hidup. Kamu kerjasama dengan orang luar untuk menjebakku. Saskia, kamu bilang apa? Kamu sendiri yang mau dirawat sama pria tua? Bikin kakak iparmu sulit melahirkan. Kamu menyalahkanku. Betul, puas kalau dia kehilangan nyawa sama bayinya. Kamu kok kejam banget? Apa benarnya pria tua itu? Kakak iparmu sudah terbaring di lantai begini. Masih gak mau bisa sama dia. Aku tebak, dia pasti pria botak dengan perut buncit.
atau pria tua yang lumpuh. Pasti dia banyak uangnya. Walaupun pria tua yang lumpuh, dia bisa duduk dan bergerak sendiri. Kalian jangan mengejaknya. Ngelindungin dia banget. Pria tua ini sebenarnya seperti apa sih? Bikin aku penasaran. Sebenarnya siapa sih pria tua ini? Akulah pria tua itu. Saskia, kamu ngapain? Tuan Jai juga boleh kamu sentuh. Dia bilang dia siapa? Dia bilang dia si pria tua itu. Kalian bilang apa sih? Dari mananya Tuan Jai? Bukannya ini tunanganmu yang tampan yang diselingkuhi oleh Saskia? Tuan Jai orang seperti ini, kenapa bisa muncul di sini? Kamu bahkan gak kenal Tuan Jai. Ini Tuan Jai. Apa? Ternyata Saskia itu istri Tuan Jai. Diam. Tunangannya Tuan Jai. Apa urusannya kalian ngomongin dia? Walaupun Saskia tunangannya Tuan Jai, dia juga gak boleh pukul wanita hamil. Punya uang bisa semena-mena ke nyawa orang. Aku enggak. Jai, percaya aku. Gak usah dijelaskan. Aku percaya kamu. Tuan Jai, gadis kecil ini gak tahu adab, melukai kakak iparnya. Tapi kakak ipar dia juga kakak ipar kamu. Kita ini keluarga. Siapa yang sekeluarga sama kalian? Lihatlah dia. Sekarang soal mahar, kita abaikan saja. Tapi soal dia nyakitin kakak ipar, seenggaknya harus bayar sebagian biaya pengobatan. Sakit sekali. Sakit. Sakit. Tuan Jai, Ini masalah nyawa. Masih bisa berdiri? Dia sakit begini. Gimana bisa berdiri? Pinggang sakit, perut sakit, kaki juga sakit. Apakah aku akan mati? Terpaksa harus melahirkan di tempat. Hah? Melahirkan? Haris, ayo. Apa? Melahirkan? Kalian mau ngapain? Gak usah khawatir, semua pengawal belajar ilmu bertahan hidup di alam liar. Walaupun mereka semua pria dewasa, mereka belajar cara menolong lahiran dan bisa dipercaya. Gimana bisa melahirkan di depan umum gini? itu betul. Gimana bisa dengan pria? Gak bisa berdiri terus gimana? Aku... Gak melahirkan sekarang, akan ada 2 nyawa yang hilang. Mulai, tahan dia. Buat kebaikanmu, kamu lahiran saja. Jangan. Kamu gini gimana lahirannya? Aku tahu kamu gugup, tapi kamu jangan gugup dulu. Aku kasih tahu kamu, keadaan kamu begini harus melahirkan, gak ada pilihan. Tenang, aku sudah ahli. Langkah pertama apa ya? Betul, buka celana dia. Istriku. Lepaskan. Aku gak apa-apa. Hei, sarung tangan sulit buat dipakai. Kalian lihat kan? Yang didengar belum tentu benar. Yang dilihat juga belum tentu benar. Semuanya ngaku salah kan? Iya, mengerti. Tuan Jai, kamu tenang saja. Murid-murid ini aku akan tangani dengan tegas. Sedangkan murid yang menyebarkan info palsu akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Dikeluarkan dari sekolah. Semuanya datang ke kantorku. Tuan Jai, aku nggak menyangka istri aku sehat sekali. Kita nggak akan minta biaya pengobatan. Saskia kini sudah menikah dan tinggal di rumah kamu. Menurut peraturan, uang mahar ini... Kamu menyebarkan kabar bohong, menghina Saskia, berani sekali minta mahar dari aku. Sopan Begini. Gadis yang gak berani bicara keras, kalian pukul, caci maki, menghinanya. Masih punya muka buat minta mahar dari aku. Kamu mau ngapain? Lakukan. Jangan. Aku juga saudara ipar Tuan Jai. Diam, nama Tuan Jai bukan hal yang bisa kalian sebut. Tuan Jai, apa kalian mau minggir dulu? Gadis yang aku besarkan gak selemah itu. Gimana menurut kamu? Sejak mereka datang ke sekolah demi uang, pada saat mereka menghina aku, mereka bukan lagi keluargaku. Aku ikuti keputusanmu untuk menangani mereka. Bagus. Pukul mereka dengan keras. Baik. Aku salah. Tuan Jai, 20 tahun pertama mereka lebih suka anak laki-laki daripada perempuan, membuat Saskia menderita. Setelah 50 tahun, aku mau mereka menanggung akibat perbuatannya. Hidup lebih menderita daripada mati. Haris, kasih perintah ini. Keluarga Hendra gak boleh mendekati Saskia dalam jarak 1000 km. Mengerti? Kecuali Saskia rindu keluarganya. Ternyata dia juga sangat perhatian. Kenapa nangis lagi? Apakah penanganan aku gak tepat? Penangananmu sangat tepat. Aku cuma sedikit sedih. Tidur saja dulu. Aku kasih kamu libur beberapa hari. Kamu istirahat saja.
Gak usah takut, aku di sini. Kamu kenapa di sini? Ini kamar aku. Aku kenapa bisa ada di sini? Guru besar bilang, 2 hari ini kamu banyak mimpi buruk. Mungkin karena tata letaknya gak bagus. Jadi aku bawa kamu ke sini. Benarkah? Keluarga Hendra bukannya nggak percaya sama beginian? Benar. Kedepannya kamu tinggal di sini. Nggak usah. Aku rasa kamar aku yang awal cukup bagus. Aku nggak peduli tata letaknya. Jai, kamu ngapain? Turunin aku. Kamu ngapain? Jangan macem-macem ya. Anak kita juga gak keberatan. Keadaan tubuhmu sekarang gak cocok untuk tidur sendirian. Kamu tidur di sini biar aku mudah jagain kamu. Tenang, aku gak akan sentuh kamu. Tidurlah. Jai, dia makin berbeda. Tuan J, langsung loncat ke intinya. Sudah sampai akhir masih main soal cinta polos. Bukan seperti gaya... Kamu gak mungkin tidur bareng selama seminggu. Istri kamu sudah kembali ke sekolah. Jangan-jangan kamu belum sempat menciumnya. Pantas saja kamu datang buat berenang. Kalau gak bisa bicara, gak usah bicara. Tenang saja kawan. Aku akan terus kasih kamu tips. Yang tadinya di 2 dunia berbeda, berubah. Menjadi dunia yang sama, Tuan J. Setelah penyelidikan dari jurusan jurnalistik, Laras dan Luna sebarkan berita bohong dan menghujat Saskia. Dan terlibat dalam menindas di sekolah berkali-kali. Sudah dikeluarkan dari sekolah. Wah, gak mungkin. Saskia benar calon istri legendaris Tuan Jai? Ini terlalu aneh. Ini itu plot di mana istri masih bersekolah dan dilindungi oleh bos tampan. Aku masih polos. Aku suka nonton ini. Saskia sungguh rendah hati dan juga baik hati. Kita menindasnya, dia memaklumi kita. Aku bodoh sekali. Bilang Tuan Jai pria tua. Tenang saja, kedepannya gak ada yang berani menindasmu. Apa-apaan ini? Hei, kalian minta maaf, jangan jelek begini bisa nggak? Ini itu bengkok-bengkok, berantakan banget. Tunggu Saskia sendiri yang hapus, ha? Aku dari awal sudah mau bilang, kamu kurus banget pakai baju yang longgar banget. Saskia, jangan-jangan kamu hamil ya? Hamil dalam semalam, kembar 3. Pantas saja Tuan Jai. Saskia, kamu gimana kenal sama Tuan Jai? Banyak orang yang mau ketemu sama Tuan Jai, tapi nggak pernah ketemu langsung. Ternyata kalian masih sama-sama. Hebat banget. Kita sebenarnya cuma kebetulan saja. Nggak menyangka. Tuan Jai kelihatannya tegas dan berani ambil keputusan. Ternyata baik banget ke istri. 3 kali sekaligus, pasti luar biasa kan? Gimana bisa kamu nanya pertanyaan gini? Aduh Saskia, aku penasaran. Kasih tahu dong, gimana rasanya? Cuma ganteng aja tapi gak berguna? Atau ganteng juga berguna juga? Hah? Dia... Aduh, sebenarnya aku gak begitu ingat. Apa pria tua itu gak berguna? Dia lebih tua dari kamu 10 tahun loh. Kalau gak berguna, cepat ganti dia. Keren banget, kamu keren banget. Aduh. Ngapain lari? Bukan aku yang bilang. Aku tahu. Aku oke atau enggak, anak itu yang paling tahu. Berarti kamu jangan marah sama dia. Dia itu gak sengaja.
Oke. Tapi harus bayar sedikit harga. Apa? Banyak orang di sini. Sekarang sudah ingat. Kalau masih nggak ingat, tunggu anak lahir dan pasca melahirkan. Sudah melahirkan, kita nggak boleh begini. Nggak mau ketemu aku. Bukan, Nggak suka dunia tempat aku berada. bukan. Jai, aku suka banget dunia tempat kamu berada. Setelah kamu muncul, aku merasa hidupku seperti berganti. Aku sangat suka. Kamu kenapa menghindari aku? Apa? Haris bilang, kamu punya teman baru, sibuk sekolah. Waktu buat sama aku jadi berkurang. Tapi aku tahu, bukan gitu kan? Iya, karena aku takut setelah melihat istana, gak bisa nyesuaiin diri sama kehidupan orang biasa. Kita awalnya juga punya dua dunia. Kamu mau nggak di dunia yang sama dengan anak-anak? Mau, Kamu mau tiap hari ketemu sama anak-anak? Kamu mau nggak anak-anak punya keluarga yang utuh? Mau. 7 bulan lagi ulang tahun ke-20 kamu. Mama kamu ada di ulang tahun kamu. Gak penting, aku gak peduli beginian. Kamu mau rayain ulang tahun? Mau, Kamu mau menikah? mau. Kita akan nikah. Sebelumnya kita belum urus akta nikah karena kamu masih belum cukup umur. Maaf, membuatmu dan anak-anak cemas dan takut. Menikah itu pilihan aku. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Ayo, senyum. Oke, mendekat. Oke. Selamat ulang ulang tahun. tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. tahun. Hari ini hari kebahagiaan berlipat. Aku siapkan satu untuk menantuku. Kita setuju aku duluan. Aku menyiapkan satu peti penuh batu giok. Kakek, batu giokmu yang rusak itu biarkan saja. Aku sudah siapkan 10 tambang buat menantuku dan setengah kota penuh toko. Sini, terima punya aku. Terima punya aku. Sudah. Hari ini jadwal persalinan. Jangan sentuh dia. Terima punya aku. Terima punya aku. Terima punya aku. Ayo. Aku sepertinya akan melahirkan lebih awal. Haris, siapkan mobil. Oke. Cepat melahirkan. Ayo. Awas. Saskia, kamu tenang Cepat, saja. awas. Gak apa-apa. Awas, cepat. Jay, sudah berapa lama dia masuk? Kenapa masih belum melahirkan? 1 jam. Rasanya sudah setengah hari berlalu. Semoga semuanya lancar. Semoga semuanya akan lancar. Semoga ibu dan anak selamat. Hah? Gimana sekarang? Udah berapa lama? Kenapa masih belum lahir? 3 jam. Waktu mama kamu melahirkanmu butuh 2 jam. Sekarang sudah 1 jam berlalu. Kenapa masih belum melahirkan? Hah? Jay, Saskia melahirkan untuk keluarga Hendra, menanggung banyak penderitaan. Kamu harus baik ke dia, tahu nggak? Kakek Tio, kamu tenang saja. Keluar. Gimana keadaan Saskia? Mama yang melahirkan masih ada. Selamat, ini tuan muda. Bagus. Sini, aku peluk. Selamat, ini anak laki-laki. Terima kasih. Kalian bilang
Ketiga itu laki-laki atau perempuan? Di internet bilang kembar 3, kemungkinan besar kembar 3, laki-laki perempuan. Paling terakhir mungkin perempuan. Anak perempuan lebih bagus. Aku sudah mempersiapkan banyak baju anak perempuan. Asalkan Saskia aman. Laki-laki atau perempuan gak masalah. Iya. Selamat semuanya. Tuan muda, Oh. ini kembar 3. Ada satu lagi. Jangan-jangan keturunan ya? Jangan bicara sembarangan. Cucu kita semua akan sehat. Iya, betul. Ayo ketawa. Lihat. Ini main sama Lihat. kakek. Ayo, Cucu sini, kakek. Para kakek lebih mahir meluk bayi daripada aku. Mereka sudah bekerja keras. Kita sudah punya 5 generasi hidup bersama. Mereka lagi bahagia. Kalau kamu gak bolehin mereka meluk, mereka akan panik. Itu harus. Kakek Tio akan bangun pulau untukmu. Setelah ibu kamu sembuh, kita akan pergi ke pulau itu. Kita akan adakan pernikahan gaya Eropa buat mereka. Enggak. Sekarang ini, tren menyewa kapal pesiar. Adakan pesta selama 7 hari 7 malam. Anak muda sekarang suka ini. Umurmu lebih muda dari aku, pikiranmu lebih kuno dari aku. Semuanya diadu. Pernikahan gaya Cina lebih bagus. Kita buat sendiri taman gaya Cina. Ini tentang pernikahan Saskia dan cucuku. Harus pakai prosesi pernikahan tradisional yang megah. Kamu suka yang mana? Asalkan kamu di sini, aku suka semuanya. Yang benar. Sayang, Mama akhirnya bisa buat kalian ada di lingkungan bahagia dan berkembang sehat. Aduh, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Dengar dulu.